Pak Denny. Nihil Mbak Rosi, Lokwaru sesuai dengan seperti biasanya. Jadi nihil kita ndak ada masukan, sama aja mengikuti protap yang sesuai biasanya gitu Mbak Rosi. Makasih. Ya, berarti kalau di Lokwaru itu berarti di jembatan UB ya, Pak Denny ya. Ya, 104 selalu di Pospam UB. Demikian. Berarti Lokwaru tidak ada usulan sesuai dengan porsinya yaitu di jembatan UB. Betul. Kemudian lanjut pada lokal 02 Sukun, silahkan. Terima kasih. Tidak terlalu banyak yang harus dikerjakan, cuma di tempat-tempat pos itu pertanyaan saya apakah sudah disediakan tenda atau bagaimana tempat saja. Kalau sudah ada tempat tenda atau apa, nah bisa dikondisikan. Pak Indra bisa diulang? Tidak terdengar Pak Indra. 1, 2, 3 bisa dengar? Sudah, monggo. Ya, tidak terlalu banyak yang saya bicarakan, cuma tempat masing-masing pos, ada 5 pos atau 6 itu, apakah sudah disiapkan tenda atau tempat yang memang itu untuk posko, untuk mendirikan base station, untuk jatuh daya listriknya dan lain sebagainya. Yang terutama adalah tempat, ya, tenda, apakah sudah dipersiapkan oleh wilayah atau ada ketentuan harus berusaha sendiri atau memang berdampingan dengan pos yang sudah ada. Cuma itu aja untuk sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Lokal Sukun. Mungkin dari Pak Ismu bisa dijawab dulu atau nanti? Ya, baik. Jadi harapan saya, kalau terkait tenda dan kawan-kawan, saya pikir tidak usah mendirikan tenda baru lagi, kecuali yang memang benar-benar tidak ada pos pam Nataru. Jadi kalau ada pos pam Natarunya, silakan teman-teman bergabung saja, membaur jadi satu, ben guyub karo kancane. Jadi kesannya bukan eksklusif dari kita itu loh. Terkait pendirian base station dan kawan-kawan, saya pikir kalau sebuah pos pam itu standar, pasti dukungan catu daya listrik dan kawan-kawan pasti ada. Nanti monggo dikoordinasikan saja kepada kapos pamnya. Kalau dari saya seperti itu, Mbak Rosi. Baik, terima kasih. Memang untuk tenda kita tidak usah mendirikan, kecuali kalau memang tidak ada, kita biasanya bergabung pada pos-pos PAM yang sudah ada. Untuk meja, listrik dan sebagainya biasanya juga sudah disiapkan. Itu yang pengalaman tahun-tahun lalu. Demikian Pak Indra dari Lokasukun. Seperti itu jawabannya. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Ya, terima kasih. Untuk sementara saya terima jawabannya itu dulu. Nanti tergantung fisik ya Pak ya. Tergantung fisik nanti seperti apa di masing-masing pos. Karena di Kacuk itu saya kira suwung ya, nggak ono tempat-tempat
berteduh atau apa kecuali mendirikan tenda di apa pos di Kacuk ya. Saya kira itu Kacuk Barat. Demikian karena saya tahu situasinya di situ harus didirikan tenda di Kacuk situ. Cuma ono pos itu tok di situ, pos lantas itu aja. Untuk lainnya ruko dan lain sebagainya. Demikian sementara itu untuk evaluasi nanti survei lokasi aja. Demikian, terima kasih. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih dari Lokal Sukun. Kemarin tidak ada tenda karena memang kemarin tidak ada pos yang di Kacuk, Pak Indra. Nah, untuk tahun ini di peta itu didirikan untuk pos PAM yang di Kacuk. Nah, otomatis pasti ada pos yang seperti di tempat-tempat lainnya. Nanti kita lihat aja di lapangan seperti apa. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Lokal Blimbing 03. Silakan Pak Ahmad Budiono, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pos kita ada di MCC Pak Budiono seperti tahun kemarin. Terima kasih atas waktunya. Kalau untuk pertanyaan sudah diwakili dari wilayah Sukun, sama pertanyaannya sama. Mungkin yang menjadi beban dari lokal ini hanya cuma anggota. Jadi anggota nanti mungkin tidak bisa begitu banyak yang bisa hadir karena pengalaman tahun-tahun yang lalu itu sampai hanya saya sendiri yang turun. Tapi kalau untuk kegiatan malam banyak yang datang. Jadi nanti kami akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman untuk pembagian shift. Jadi istilahnya enggak gerudukan gitu seperti kemarin itu ada sampai 6 orang ataupun 7 orang dalam satu waktu. Jadi maksudnya nanti di pos itu hanya 2 orang karena untuk keterbatasan anggota di Lokal Blimbing gitu. Jadi nanti kita list yang bisa siapa saja. Ini kita laporkan ke wilayah. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Lokal Blimbing. Intinya sudah siap ya. Nanti kita bisa koordinasi lagi dengan teman-teman Pak Jono. Baik, terima kasih. Tinggal lihat di lapangan nanti seperti apa. Ini Pak Ismu keluar lagi nih. Baik, kita lanjut saja dari Lokal 04 Trojen. Mungkin ini diwakili Pak C saja karena Pak Ketua tadi sudah bilang tidak bisa hadir, juga Waka juga sekloknya. Mungkin diwakili Pak C, silakan. Julu 13 Sera Indan Sera dari Lokal Projen. Siap, terima kasih kesempatan yang diberikan. Untuk Lokal Projen menyesuaikan aja seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kurang lebih sama dengan Blimbing, teman-teman juga ada yang menyesuaikan jam kerja, siang mungkin tidak seramai untuk jam sore. Lain-lain nihil, tidak ada kendala suatu apapun. Begitu Bu Rosi. Baik, untuk Lokal Projen ini tetap seperti tahun kemarin di Ijen ya Pak Sis, di Gereja Ijen. Siap, tempatnya baik. Lokal Projen Gereja Ijen. Baik, terima kasih dari Lokal Projen. Nanti mungkin bisa disampaikan pada Pak Ketulok nih, Pak Sis nih. Siap, langsung sudah saya forward di grup. Baik, terima kasih. Mungkin dari Lokal Kedung Kandang ini ada bersama saya, silakan Bapak Effendi, Lokal Kedung Kandang. Ya, dari Lokal Kedung Kandang, terima kasih, selamat malam. Saya rasa pengajuan dari Lokal Kedung Kandang itu sama dengan
lokal sukun dan lokal bimbing ya. Jadi dua-duanya itu hampir sama. Apa yang mau saya katakan sesuai itu. Jadi untuk tugas nanti kita pengaturan aja lanjutnya. Jadi nanti kita atur bagaimana karena orangnya ya terbatas itu aja. Nanti bisa kita bagi. Demikian laporan saya. Terima kasih. Baik, dari Pak Effendi, untuk tempatnya Pak Effendi tetap seperti tahun kemarin, yaitu di exit tol Madiopuro. Jadi tidak ada masalah ya Pak Effendi ya, tetap seperti kemarin ya, nanti dikondisikan. Itu Pak Ismu dari teman-teman lokal intinya sudah siap sedia pada pos masing-masing. Tinggal nanti kita pada pos yang di kayu tangan Pak Ismu, yang pos ke-6 di kayu tangan. Mungkin ada arahan dan petunjuk, silakan. Monggo Pak Ismu. Baik, jadi untuk pos kayu tangan ini berarti wilayah ya yang isi ya, Mbak Rosi ya. Baik, ya wilayah aja sekalian kita istilahnya kita buat pos, nanti menerima laporan dari rekan-rekan lokal. Itu aja Pak Ismu. Oh ya wes, oke kalau begitu. Harapan saya teman-teman segera untuk diploting personilnya, siapa-siapa saja untuk dibuatkan surat tugas. Harapan saya bisa bergabung, bersinergi dengan organisasi yang lain, instansi lain, dan setiap kali kegiatan atau selesai kegiatan ada laporan yang terkirim secara periodik baik melalui radio ataupun melalui jalur samping. Jadi supaya kegiatan kita jelas tercatat, terperinci dengan baik, tersistem dengan baik. Mungkin dari saya itu, nggak usah panjang lebar, nggak usah lama-lama. Poinnya personil segera diploting untuk para ketua lokal dan wilayah. Mbak Rosi nanti diploting ya, siapa-siapa saja untuk dibuatkan surat tugas. Mungkin dari saya itu sementara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ismu, sebentar. Untuk koordinator Bankom Nataru Pak Ismu, mohon ditunjuk dari wilayah Pak Ismu seperti kesepakatan kemarin. Koordinator Bankom Nataru dari wilayah. Ini dari Satgas kudune Pak. Mas Dewo ada itu, Mas Dewo itu. Ada di belakang saya, ini. Maju. Sembunyi. Ojo delok bokong ae senengane bokong ae jene. Lanjut. Delok Mungkin bokonge Bu Sekret. Mas Dewo sama wakilnya Mbak Mo ya. Ya betul dan. Nah, jadi Mas Dewo dan Mbak Mo yang saya tugasi untuk selaku koordinator dan wakil koordinator. Baik, ngono lho. Lanjut dan. Siap ngono lho. Ngomong siap ngono. Itu Mbak Rosi. Ya. Siap. Nggih Pak Ismu. Sudah selesai? Dari rekan-rekan rekan-rekan lokal, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari mungkin Pak Haryadi. Dilihat dulu 13 GRK yang baru bergabung, ini Pak Seklok yang baru. Ada pertanyaan? Terima kasih Bu Rosi, Mbak Nini. Saya mengikuti aja, siap mengkoordinir teman-teman untuk terutama penempatan nanti teman-teman di pos UB. Saya mengikuti arahan aja.
Nanti dari Pak Denny, Pak Ketulok juga nanti kami koordinasi, Bu. Kira-kira bagaimana? Makasih kesempatannya, Bu Rosi. Siap. Terima kasih Pak Haryadi dari Lokwaru. Mungkin dari Pak Suharmadi juga dari Lokwaru, silahkan. Rosi minta waktu. Minta waktu. Siap. Oh, nggih. Ya, terima kasih waktunya. Saya kira kemungkinan ini Pak Noi ada, Pak Noi. Ya. Pak. Tumpun jenengan mawon, Pak. Tumpun Ketulok. Sekalian Pak Noi. Jadi jenengan saya tunjuk sebagai koordinator Satgas Lokal Mlimbing untuk menghubungi teman-teman yang bisa dalam kegiatan ini. Siapa saja nanti masalah nama jenengan bisa tanya pada Mbak Rosi gitu. Jadi berapa orang yang dibutuhkan jenengan koordinasi siapa saja yang bisa. Ya. Gitu aja Pak Noi. Nanti kita ketemu. Siap ya Pak Noi? Insya Allah siap. Oke. Menyambung, nanti dibantu sama Bu Nini sama Bu Jentik loh. Ya, beres. Ya, siap Pak, saling membantu, jangan khawatir. Baik, jangan sampai terjadi kalau sore aja yang banyak gitu. Jadi nanti yang menyesuaikan kondisional Pak Abu, menyesuaikan kegiatan teman-teman lah. Kalau siap kerja. Baik, terima kasih dari Pak Abu. Juga Pak Noi. Silakan Pak Suharmadi yang tertunda, silakan. Mohon maaf. Pak Harmadi, Pak Jalu silakan. Ya. Nggak dengar ya Bu ya? Dengar. Tuh. Nah. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Jadi kita berkoordinasi di pengurus hariannya untuk segera menyusun jadwal yang akan diterapkan nanti dan yang akan ditugaskan di PAM di UPI. Itu segera dikirim nanti atau disusun. Demikian Mbak Rosi, terima kasih. Maksudnya yang disusun apa Pak? Personil yang dikirim untuk diberi tugas di wilayah, gitu ya? Oh, kalau di wilayah nanti wilayah yang maksudnya dari lokal jenengan? Yang di UB Mbak, ya di UB nanti akan dikoordinasi dengan ketua dan anggota yang lain. Itu Mbak Rosi. Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Dari rekan-rekan yang lain? Sebentar Bu Nini. Siap, monggo. Untuk jadwal itu apa ditentukan dari wilayah atau dari lokal? Untuk paginya jam berapa sampai jam berapa? Untuk malamnya jam berapa sampai jam berapa itu? Menyesuaikan Pak Noi, biasanya kalau pagi itu jam 7, jam 8, antara jam 7 sampai jam 8 itu sudah apel pagi, jam 7 kalau salah, apel pagi Pak Noi. Itu biasanya sampai jam 3, kemudian ganti sampai malam. Seperti itu Pak Noi. 07 sampai 15.00 pagi. Kalau sorenya? Sorenya itu apel sore itu sekitar jam malam 7, sekitar jam 7 apel malam itu sampai malam jam 9 atau jam 10 biasanya teman-teman. Jam 19 sampai selesai. Ya, sampai selesai. Biasanya seperti itu. Nanti kita menyesuaikan yang di sana, kondisional aja. Berarti selebihnya antara jam 16-17 itu enggak ada ya? Ada Pak. Kalau mau menggantikan sekitar jam 3 ya monggo.
jam jam 4 jam 5 itu enggak ada berarti. Ya kalau mau monggo enggak apa-apa, tapi biasanya teman-teman datangnya habis maghrib. Mau apel itu. Apelnya jam 7, jam 19 kalau malam. Nanti jenengan lihat aja pada hari pertama. Jenengan belum pernah ikut ya? Ya makanya itu. Nanti jenengan lihat aja. Mengikuti di pos PAM masing-masing. Seperti itu ya Pak Noi ya. Siap. Oke. Kiranya itu ya dari rekan-rekan lokal ini Pak DPPO sama Pak Ketuil sudah bergabung. Nanti Pak DPPO saya kasih waktu yang terakhir memberikan saran arahan. Sekarang Pak Ketuil dulu. Monggo Pak Ketuil, selamat malam, silakan. Ini Pak Ketuil. Selamat malam, Mbak Rosi, teman-teman semua 5155 harapan yang terbaik. Sudah selesai rapatnya? Sudah Pak, sudah pembagian tugas masing-masing lokal. Sudah terbagi pada pos masing-masing. Kemudian yang pos ke-6 yang di kayu tangan itu diserahkan kepada wilayah Pak. Oh, yang di Ijen? Yang di Ijen lokal Klojen. Oke. Yang di UB lokal itu. Ini ada bantuan nanti dari teman-teman gereja, mbok jenenge gereja ini apa? Jadi komunitas gerejanya Pak Yoyo yang akan membantu kita di Ijen. Tenda juga akan disediakan. Nanti biar Pak Yoyo sendiri yang akan menyampaikan. Pak Yoyo Priyo, alhamdulillah Pak Sekretaris saya yang ganteng hadir. Itu saja enggak apa-apa, kita laksanakan dengan ikhlas dan seperti biasanya kita laksanakan dengan bersenang-senang, itu aja. Kemudian saya tanya Pak Komara sampai hari ini dana yang terkumpul berapa? Karena terlalu lama ini sudah kita rencananya geser. Kemudian Pak Nyo juga kepingin nyumbang saja nih, tapi ya Mbu sampai sekarang kok belum nyumbang. Jadi nanti tolong dilaporkan Pak Kom dananya biar kita bisa geser ke Sumatera, ke Aceh Utara, nanti kita bisa geser ke sana. Sudah itu aja, kalau sudah lancar alhamdulillah, teman-teman memang top. Komandannya siapa ini? Komandannya tetap seperti semula, yaitu Juliet Sulu 13 Whiskey Quebec X3 dibantu dengan Juliet Sulu 13 Eco Mac Tango. Oke, siap, wis. Komandan tetap pegang kendali untuk menyiapkan frekuensinya ya. Oke? Oke, siap. Oke, terima kasih. Sing semangat. Sok ngelembreng. Siap Pak. Bersama saya semua ini, mereka berdua, berempat sama Pak Effendi dan Pak Aryo. Baik, sudah selesai Pak Ketuil? Oke, dari saya sudah selesai, silakan dilanjut Pak Ros. Oke, baik. Ini dari Pak Komara dulu atau Pak DPPO? Pak Komara dulu ya. Pak Komara silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang pertama itu saya kan tadi terlambat untuk masuk. Jadi apakah posisi titiknya itu sudah ada info dari Polres bahwa posisi titik seperti yang dulu atau ada tambahan atau bagaimana? Itu pertama itu. Yang kedua, saya mau sesuai dengan instruksi dari Ketuil bahwa saya harus melaporkan keuangan yang sudah saya kelola untuk masalah donasi bencana.
Yang pertama donasi bencana yang rencananya kita kirim ke Lumajang sudah terkirim sebesar 2 juta. Itu sudah terkumpul yang kumpul pertama ya. Jadi pada periode pertama. Setelah itu pada periode kedua kita mengumpulkan kembali untuk geser kepada Sumatera atau Aceh itu terkumpul 2.300.000. 2.300.000 itu secara informasi yang masuk bukti transfer yang dikirim ke saya. Jadi saya belum ngecek di tabungan. Maksud saya nanti sekalian saya print positifnya, yang jelas saya hanya membuat laporan sesuai dengan bukti yang dikirim ke saya. Itu saya rekap totalnya 2.300.000 untuk Sumatera. Itu Pak Ketuil. Jadi kalau mau dikirim dipersilakan monggo. Nah ini yang yang 2.300.000 kalau memang mau dikirim kapan monggo, atau masih menunggu rekan-rekan yang lain yang ingin membantu juga saya persilahkan, karena kemarin sudah saya coba untuk saya bangkitkan kembali, tetapi kelihatannya sudah mulai stagnan begitu. Jadi saya persilakan atau menunggu dari para pimpinan yang ingin menambah atau membantu, saya persilakan monggo, nanti sekaligus kita laporkan. Gitu. Jadi total yang sudah kita terima mulai dari untuk yang di Lumajang dengan Sumatera Utara ini sudah sekitar alhamdulillah 4.300.000. 2 juta Lumajang, 2.300.000 pos untuk Sumatera. Saya kira mungkin sementara itu Mbak Rosi yang paling perlu dijawab dulu yang ini, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian untuk pos-pos mengikuti sebelum-sebelumnya. Hanya itu aja. Maaf, terlambat tadi. Ngaten Mbak Rosi, saya serahkan kembali. Baik, Pak Komara, terima kasih atas laporannya, donasi. Kemudian yang pertanyaan Pak Komara semua sudah terbagi pada pos masing-masing. Hanya ada tambahan satu di pos kayu tangan. Jadi di pos kayu tangan itu, jadi kita ada 6 pos. 6 pos itu di Ijen, UB, FTC, Eksitol, kemudian ditambah sama di tengah kota, yaitu untuk yang di kayu tangan. Yang bertugas adalah dari wilayah. Sekalian menerima laporan dari pos-pos di lokal-lokal. Pak Komara. Ya, Mbak Rosi. Jadi 6 pos ya. 1 Ijen, MCC, UB, terus Eksitol. Terus satunya apa? Selain yang di kayu tangan. Kacuk, Pak. Oh, Kacuk ada. Ya. Kacuk ada. Oh, berarti kalau Kacuk ada berarti kan maksud saya masing-masing lokal itu menempati pada posisi sesuai lokalnya masing-masing. Kan begitu. Siap, ya. Ya, jadi nanti wilayah hanya pada pemantauan sebagai pos induk kan gitu. Betul, ya, di kayu tangan. Oke. Oke, Mbak Rosi, matur suwun. Lanjut. Oke. Terima kasih, itu jawabannya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke Bapak Ketua DPPOW. Pak Ketua DPPOW. Oke, terima kasih. Saya terdengar, guys. Terdengar. Iya, karena saya dekat di Pak Komara ini, saya di Rorodowo. Lu. Nang Rorodowo gak pamitan sampai kakaknya. Lanjut. Ya. Rorodowo belum. Rorodowo mana? Rorodowo mana itu? Timur Panjenengan di kafe
Ana. Oh, DKP. Oke. Lanjut. Oke. Ya. Selamat malam rekan-rekan semua 51 dan 55. Harapan 10.2 buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman lokal yang berkenan untuk terlibat di dalam kegiatan Bankom Nataru. Ini memang sudah biasa kita lakukan dan tentunya panjenengan semua sudah paham terkait dengan tupoksinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas peran serta panjenengan nanti di kegiatan Nataru di tanggal 22 sampai tanggal 3 ya, kalau tidak salah, 3 Januari. Ya, saya saat ini juga lagi sedang ada pertemuan dengan teman-teman gereja yang rencananya akan buka posko di Ijen. Jadi nanti teman-teman Klojen yang terploting di gereja Ijen bisa berbagi tenda dengan kami. Jadi satu dengan kami saja tidak masalah. Karena kami akan mendirikan tenda di tempat yang biasanya kita pakai. Di pinggir jalan itu ukuran tendanya 4x6. Nanti monggo kalau rekan-rekan Klojen memang kesulitan untuk bergabung saja dengan kami. Yang jelas perangkatnya juga pakai perangkatnya Klojen. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan partisipasi rekan-rekan anggota Rapi Kota Malang yang pada beberapa hari yang lalu berkenan menyisihkan dari rezekinya untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang di Lumajang maupun yang di Sumatera. Terkait dengan di Lumajang, dari Rapi Kota Malang itu ada 22 juta. Terus kemarin itu ada pengumpulan dana mendadak dari rekan-rekan Waru sejumlah 1.130.000. Itu juga sudah saya bawa semua, sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan posko di Pronojiwo. Cuma memang saya kemarin lupa untuk mendokumentasikan pada waktu penyerahan. Mohon maaf. Tapi memang sudah tersalurkan semua yang untuk Pronojiwo. Itu. Terus satu lagi terkait dengan kegiatan Bankom. Secara pribadi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memohon pada teman-teman semua yang akan terlibat di dalam kegiatan Bankom Nataru untuk tetap setia, untuk tetap bersemangat dan juga menjunjung tinggi nama organisasi. Jadi karena nanti kita berhubungan dengan organisasi lain, dengan pihak lain, instansi pemerintah, maka kita harus bersedia untuk menjaga nama baik organisasi Rapi yang kita cintai. Saya kira demikian untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih. Tetap semangat. Salam satu jiwa. Kota Malang tentrem damai. Matur nuwun. Loh, mana nih Mbak Rosi? Seputar dulu. Mbak Rosi bisa tak pinjam satu putar ke Pak DPPOW? Langsung saja Pak Kom. Sinyal, terkendala sinyal. Silakan Pak Kom. Oke, ya wis. Ini Pak Yo,
Untuk tenda itu jenengan dipasang di mana? Di sampingnya gereja yang seperti kemarin atau seberang jalan yang dulu? Karena kan dua-duanya sudah pernah kita tempati. Yang mana yang jenengan maksud? Ngoten Pak Di, Yoyo. di samping gereja, Pak, yang seperti tahun kemarin waktu Idul Fitri. Nggih. Ya udah kalau gitu. Bukan di seberang jalan tapi di samping posko posian. Nggih. Ya, yang samping gereja. Itu karena kalau di sana memang untuk pancaran lebih bagus daripada yang di seberang. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, lanjut. Matur suwun Pak Yo. Nggih, sami-sami. Lanjut Mbak Ros. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Usul saran pendapat sebelum ditutup? Ada satu putar. Ya, silakan. Terima kasih waktunya. Untuk kita dalam hal PAM Nataru ini terkendala atau ada sedikit kendala di personil. Saya kira semua lokal sama. Masing-masing lokal juga sama, terkendala di personil. Nah, di sini wilayah bisa menentukan harus berapa personil, atau 1, atau 2, atau 3, atau 5. Tuh. Nah, jadi nanti masing-masing lokal itu bisa memberikan list ya ke grup lokal itu siapa saja yang bersedia untuk dalam kegiatan PAM Nataru. Nah, jadi mohon maaf, yang jelas kita tawarkan dulu pada anggota. Nah, nanti diisi listnya. Nah, ada berapa anggota yang bersedia. Nah, nanti itu akan saya laporkan ke wilayah. Oh, Sukun cuma yang bersedia untuk pospam sekian orang. Nah, nanti untuk pembagiannya terserah lokal. Cuma gitu. Mungkin lokal-lokal lain juga sama. Yang bersedia berapa orang. Nah, di sini harapan saya wilayah juga bisa mensupport kalau ada kekurangan anggota. Atau wilayah juga menempati sebagai perwakilan menempati pos-pos yang ada itu satu orang sebagai controller, monitoring dan evaluasi. Selain laporan melalui radio. Jadi hanya itu, mungkin terkendala dengan personil, nanti akan saya laporkan menyusul ada berapa personil yang akan bersedia mengikuti giat PAM. Demikian, Bu Rosi, terima kasih. Baik, Pak Indra dari lokal Sukun. Nanti menyesuaikan Pak Indra seperti tahun-tahun kemarin. Jadi tidak usah dibikin pusing. Nanti anggota berapa yang mau, ya situ aja dibagi kondisional seperti tahun-tahun kemarin. Demikian Pak Indra. Ya, paham nggih? Baik, mungkin ada lagi, silakan sebelum ditutup. Mbak Rosi, satu putar. Nggih, silakan mungkin, Pak Kom. Saya mungkin menanggapi apa yang disampaikan Pak Ketua Lokal Sukun ini. Untuk infonya kan masing-masing wilayah menempatkan personel di masing-masing lokal satu-satu. Saya kira bukan itu, dalam arti begini, untuk controlling itu kan tidak harus satu orang di sana. Kan kita sudah punya posko untuk posisi penanganan laporan dari masing-masing lokal. Lah nanti kebijakan wilayah untuk mendatangi misalkan mau check up, seperti itu, cek kontrol di sana satu posko misalkan di Ijen atau di Kacuk atau di apa, itu sudah menjadi wewenangnya wilayah. Jadi tidak harus wilayah menempatkan personel yang ada di sana. Itu wewenangnya dari masing-masing lokal untuk mengatur
Kalau memang di sana diperlukan personil banyak seperti Nyun Sewu di Ijen atau nanti mungkin di Kayu Tangan, itu kan mesti butuh personil banyak pada saat acara apa itu gereja. Nah, itu mesti butuh banyak orang. Nah, itu personilnya tentu kita butuhkan banyak. Nah, yang tahu nanti di sana, di masing-masing lokasinya itu lokal. Wilayah ngikut. Seperti itu. Jadi, seperti contoh yang di apa itu MCC, itu pengaturan lalu lintas pada saat hari tahun barunya ramai sekali. Kalau pada saat di Ijen pada saat tahun baru dan apa itu tanggal 25-nya Natal itu mesti ramai ya. Itu memang butuh personel banyak pasti itu. Demikian. Saya kira mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan Mbak Rosi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komara. Mungkin dari Pak Ketuil atau Pak Ismu bisa memberikan arahan. Monggo Pak Ketuil. Silakan Pak Ismu dulu, Pak Ismu dulu. Oh ya, Pak Ismu. Monggo Pak Ismu. Aku kangen suaranya Pak Ismu soalnya. Monggo Pak Ismu. Nanti ki Pak Ismu ini. Wong sumu nang jopo iku. Hilang Pak. Pak Ismu iki. Iya. Monggo Pak Ketuil aja. Saya dulu, Bu. Ya. Untuk di posko itu nantinya ada radio base atau radio jinjing masing-masing, Bu. Biasanya di MCC tidak ada, pakai radio HT-nya masing-masing, kita pakai RPU sudah jos RPU nih. Kalau RPU-nya nanti agak nyendat-nyendat, ada hibrid, jangan khawatir. Wah, ini hibrid ini. Tim hibridnya sudah ada di sini. Tidak usah membuat base station, biasanya begitu di MCC. Paham ya, Pak Noi? Berarti enggak pakai ya, enggak usah ya. Sudah cukup di MCC, bagus kok. Siap. Dengan kalau mau ngebreak di MCC naik di lantai yang paling atas ya. Kon masuk. Oke, pokoknya gak oleh mencolot loh yo. Kesenangan nang dhuwur mencolot. Lelah. Masa berlibat laporan mesti munggah ten lantai 3 rumin. Oke, paham ya? Baik. Mungkin Pak Ismu mungkin sudah hadir. Waduh, gak ono Pak Ketuil. Pak Ketuil aja monggo, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi gini rekan-rekan, seperti biasanya itu semua kan di manajerial oleh lokal, gitu loh. Jadi lokal yang memanajerial di pos kemarin kan seperti itu, posnya masing-masing, kemudian yang menjadi supervisi adalah wilayah. Nah, berhubung sekarang sudah ada 6 pos, yang 5 untuk lokal, yang 1 untuk wilayah, artinya pos ini utamanya di Kayu Tangan, di manajeriali oleh Pak Dewo, dikomandani oleh Pak Dewo untuk 1 komandan yang ada di Bankom hari ini, gitu. Nanti blimbing di sana, titik sana, otomatis siapa yang ditunjuk, siapa yang untuk bekerja itu silakan Pak Abu memilih petugasnya di sana atau ada yang mendaftarkan jadi petugas di sana, gitu loh. Nah, suratnya siapa? Surat tugasnya dari lokal serahkan ke wilayah. Nanti wilayah akan mengkomulir semua petugas, dibuatkan satu surat tugas lagi untuk wilayah, barangkali nanti diperlukan oleh instansi terkait, misalnya diperlukan oleh Pemkot atau dari Polres. Jadi gitu teman-teman, silakan dimanajeriali oleh
lokalnya masing-masing. Ini kesempatan dari lokal masing-masing untuk menunjukkan gigi, meringis lah, untuk menunjukkan bahwa kita ini Rapi Kota Malang siap membantu pemerintah, siap membantu keamanan TNI dan Polri. Begitu loh. Tidak usah digawe pusing. Semua tadi hasilnya untuk jadwal bagaimana Mbak Rosi? Maksudnya jadwal yang gimana Pak? Yang di pos masing-masing ini diserahkan ke lokalnya masing-masing atau kita yang membagi? Lokalnya masing-masing aja Pak. Nah, itu yang betul. Jadi Ya, yang lokal tahu keadaan di wilayahnya adalah lokal masing-masing. Jangan sampai pos ini kosong, tapi disiapkan dari lokal masing-masing. Silakan nanti wilayah yang akan round call, yang akan memberi bertanya siapa yang di pos itu dan sebagainya. Nah, kalau yang keliling nanti itu wis gampang, itu tugasnya nanti bisa jajaran pengurus yang lain seperti saya, Pak Komara. Biasanya saya sama Pak Tabo itu mesti keliling sama Pak Tabo sama Pak Ismu, nanti pasti akan keliling ke pos masing-masing. Jamnya kapan yo karo, wong aku dhewe yo gak ngerti jadwalku ya. Jadi ke pos yang pasti saya akan mengunjungi pos masing-masing pos di sana. Ada 6 pos, pasti akan saya bergiliran bergantian untuk mengunjungi pos. Syukur-syukur kalau saya nanti di sana bawa gorengan. Alhamdulillah. Itu ya ada. Alhamdulillah. Amin, amin. Pak Noi guyu. ada mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan sekarang ini tunjukkan bahwa lokal ini memanajeriali kegiatan ini dari lokal. Tetapi komandannya tetap wilayah yaitu Pak Dewo. Bisa dipahami nggih? Pertanyaan Pak, ini saya yang lupa atau belum dikasih tahu ya. Di Kota Malang ini mulai tanggal berapa? Kemarin tanggal berapa? 23 ya Pak? Kalau di Kota Malang kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Ismu. Dimulai tanggal 20 sampai 2 Desember. Jadi 20 Desember sampai 2 Januari. Ini di Kota Malang. Tapi kalau kita mengacu kepada surat edaran dari pengurus daerah dan pengurus pusat. Diulang. Kalau menurut surat edaran dari pengurus daerah maupun pengurus pusat itu memang di sana yang menerima round call-nya itu mulai tanggal 23 Desember sampai tanggal 2 Januari. Itu kalau menurut operasi lilin sendiri berlaku pada tanggal 20 Desember sampai 2 Januari, 14 hari. Kita nurut yang mana? Ya kalau kita ya tetap ikut yang di pemerintah dong. Iya toh. Kalau kita memang disiapkan nanti pasti akan ada rakor sama instansi terkait. Pasti ada rakor dan dimulai tanggal 20. Ya tanggal 20 itu yang harus kita siapkan. Gitu. Oh gitu. Round call-nya tanggal 23 ya silakan saja. Tapi kita kan mengikuti aturan yang ada di wilayah kita. Kalau diminta sama pemerintah tanggal 20 masa ditawar. Biasanya nanti ada apel ya Pak ya, sebelum itu ya? Pasti ada apel. Nanti pasti akan diundang apel. Enggak, biasanya kan ada apel pasukan ya? Iya, setelah apel itulah bahwa akan dimulainya Operasi Lilin Semeru 2025-2026. Pasti akan diundang apel, akan diberlakukan tanggal sekian. Itu ya. Ya. Oke, siap.
Sudah nggih, dari teman-teman lokal sudah paham semua ya? Kalau Ini Pak Kandar, Pak Ismu sudah. Suharmadi, Pak Haryadi luar biasa. Waru 3 personil luar biasa. Terima kasih Waru. Blimbing 2 personil, 3 personil sama Mbak Nini ini pengurus wilayah ya. Luar biasa Pak Abu, sehat-sehat Pak Abu. Alhamdulillah Pak. Blimbing 4 personil loh, Pak. Blimbing itu 4 personil loh. Iya, Ibu ini ada 2 orang. Iya, satunya itu ikut sukun Pak, yang satu. Nyonya. Ada Pak Dewo itu. Oh Pak Dewo, iya komandan ya. Iya. Protes. Klojen 2. Klojen 2, saya sama Pak Sis. Oh Pak Komandan, besok saya tunggu ya. Jangan lupa, agak pagi. Kata ini, terima kasih semua bapak-bapak yang ganteng-ganteng telah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, apa itu? Lo. Yang ngongos. Ancen deh. Wes ya. Rio, siap tak Rio? Mic, open mic dulu. Silakan Tama-Tama. Alhamdulillah sehat Pak. Sampai saya setor muka gitu ya, setor. Siap. Pak Sekretaris, jarang-jarang kelihatan Pak Sekretaris. Iya Pak. Kalau weekend pulang ke Blitar soalnya. Siap. Ya minimal kalau nggak pulang ke Blitar, inilah Pak. Ngopi lah Pak. Blimbing 5. Halo Mas Yoyo. Ya Bu, Blimbing ya. 5 Pak Mas Yoyo. Aduh, aku sampai kuat. Ini yang dulu sering ngopi tapi sekarang jarang-jarang ngopi ini Pak BNJ ini loh. Tak nyawang Mas Yoyo saiki. Aduh. Lain nih. Kandani ya. Nyiapkan anten loh. Ada anten satu Bu, nemu iki. Di kantornya Pak KRK dipakai ngopi ya asik loh Bros. Gitu dah. Iya dah. Silakan kalau mau. Ngopi di... Buat nongkrong asik itu di tempatnya Pak KRK itu. Boleh Pak KRK. Boleh Mbak. Silakan kalau mau datang, monggo ditunggu. Kopinya banyak. Ini tahun kemarin personilnya berapa Blimbing Bun ini? Boros. Ya tahu. Pak Boros. Sinyalnya anu. Saya izin Bapak Ibu. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Ayo, yo. Pak Yoyo sehat Pak Yoyo? Alhamdulillah sehat Pak. Blitar iki angel iki golekane. Mas Bira ya, Pak. Mas Bira piye kabare? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Nyiapno iki lho, aku ono. Kan udah selesai nih. Iki. Oh, iya. Wah, boleh itu Pak Yoyo. Tinggal taruh di atas ya. Itu magnetik. Magnet Pak Pak. Sehat Pak Bu. Pak Bu sehat. Sehat. Alhamdulillah. Pak Yoyo kemarin Pak berapa Bu. meter itu Pak Yoyo towernya Pak Yoyo? Kemarin 65 Pak. Waduh, cakep, siap. 65 bersih-bersih anten sama ganti lampu tower kemarin itu. Iya, siap. Moga Pak Abu barangkali kangen sama Pak BNJ
dilanjut. Dapat. Pak Ses, hybrid satu putar, hybridnya sudah. Siap, hybridnya ini baru aja tak setting. Ini dukungan dari Pak Oh gitu. MMP, rig perangkatnya mau kita ganti ini. Papa. Siap. Oke. Ini juga ada dukungan Oke lah kalau Pak begitu. BNJ. Lagi kita. Dukungan dari Pak BNJ ini. Ampun loh Pak BNJ. Wah, aneh-aneh. Ampun pokoknya. Ya nanti kalian jenengan pingin lagi ya, tinggal di calling. Gitu loh, ganti. Halo. Butuh kapan? Pak Yoyo, itu tadi yang magnetik piro Pak Yoyo? Ini punyanya Obiben kantor Pak, nemu saya ini. Oh iya, kalau punya kantor kan berarti separuh harga lah. Dipakai nanti Pak. Apa Pak? Bisa dipakai kalau di Bankom nanti mau dipakai silakan. Asik. Taruh di atas Nah, mobil ini. bro sih. Boleh taruh di atas mobil nih. Magnetik. Iya. Jadi montornya ada antena telu kan bros. Nah, api. Oh, berhasil lagi telepon. Pak BNJ, di mana posisi Pak BNJ? Udah selesai. Telepon Pak Abu itu Mang. Oh. Ada apa? Surabaya Pak Sis. Oh, sedang sibuk di Surabaya nih. Oh, siap-siap. Surabaya ini mbok nomor piro iki? 6. Iku aja ditakoni iku. Ndek ndi ono. Iku ditakoni iku. Kene lah wis salah. Model-modele koyo ngono iku. Model-modele. Mantap Pak BNJ. Ojo rame ae. Ya Pak ya iku ya Pak BNJ ya. Deku penggaweane wis. Oh, iki nomor piro ya kene kan ndak roh. Iki mana kita Pak? Kompor. Ya. LPG. Sajana di RRI itu kalau kekurangan bahan berita gitu tinggal disambung sama frekuensi 250 Pak Yoyo. Frekuensi 250. RPU Makota. Iya, monitor RPU Markota ngono, RRI nggak kekurangan berita pokoknya. Bisa. Iya. Nanti tak linkkan nanti. Tak link nanti. Aku bagian translate kok ya. Bagian translate nanti. Mas Ayo, KTA Mbak Ikrapnya nggak dijual ta? Kenapa? KTA Mbak Ikrapnya. KTA sama Ikrapnya nggak diambil. Oh iya, belum tak ambil Bu, belum ada waktu Iya, Bu. aku. Ya, Oke. nanti boleh posko tak ambilnya enggak apa-apa nanti. Oke. Siap, tak siapkan kok. Oke, matur nuwun. Oke. Udah selesai semua? Oke, siap. Mau ini? Mau ini? Teman-teman semua, loh, dekene lengkap. Loh, ini Mbah. Loh. Jeruk mana jeruk? Jeruk di oma. Entek jeruk akeh panganan dekene Pak Sis. Siap. Oke. Ya, salam buat teman-teman yang tadi nggak mengudara di belakang Bu Rosi. Ada Pak siapa tadi? PDE, Pak. Dapat salam dari Pak Sis. Salam buat teman-teman. Oke, salam balik Pak Sis. Siap. Teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya keluar dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.